Hai sayang. Hei, Kamu ngapain di sini? Belum tidur? kamu ngapain? Malam-malam di depan berduaan sama Barif sambil pegangan tangan lagi. Enggak sayang. Kamu salah paham. Aku sama Riri cuma ngobrol di luar. Ini pasti kamu salah lihat. Salah lihat gimana maksud kamu? Jelas-jelas aku lihat kok tadi pakai mata kepala aku sendiri. Cok, kan gue udah bilang Cok sama lo Cok, stop bikin streaming skandal begini Cok. Ya, gue juga maunya kayak gitu, Sak. Kalau tau sendiri gue di sini, gimana caranya gue buat nganahan Dita? Bukannya harus balik sih, Sel. Nggak bisa aku bikin semua orang khawatir kayak gini. Terus kalau kamu balik, rencana kita gagal dong? Saka, kalau kamu balik, kamu ketemu sama Dion, dia mudah banget buat celakain kamu lagi. Kita ngelakuin ini semua tuh buat kamu loh. Nggak ada untungnya buat kita. Ya kamu bener sih, kita harus tunggu waktu yang tepat buat ngajar Dion. Aku balik ya. Kamu di sini tenang-tenang istirahat. Aku sama Coki harus balik, besok kita kesini lagi. Oh, nomor baru yang tadi kita beli, jangan lupa kamu pakai. Jadi kalau ada apa-apa, kamu bisa kabarin aku sama Coki. Hati-hati, Sel. Istirahat ya. Kenapa sih kok diemin aku gini? Ya, aku nggak apa-apa. Kamu marah ya sama aku? Gak suka sama permintaan aku untuk bantuin Dinda cari Masaka? Ngomong aja, Vin. Gak usah bohong. Nggak, aku kayaknya capek deh. Makanya dari tadi diem aja. It's okay. Ada apa lagi sih mereka? Ah? Vin, kalian baru datang ya? Iya, Pak. Sayang, kamu tunggu di ruangan aku dulu ya. Aku mau ngobrol sama Papa soal klien yang kemarin, ya kan, Pak? Arin ke dalam. Ya, silakan. Vin, kalian baik-baik aja kan? Baik-baik aja, Pak. Kalau baik-baik kok mukanya kayak begitu ya, Arin? Ada apa nih? Arin mungkin lagi kecapean, Pak. Capek. Emangnya capek kenapa sih? Habis ngapain? Habis nyari Saka, Pak. Kenapa juga nyari Saka sih? Iya, jadi Arin merasa bersalah, Pak. Waktu itu Arin sempat lihat mobilnya Saka lagi parkir, dan dia nggak sempat ngecek mobil itu. Iya, kalau kamu nggak suka sama hal itu kan kamu bisa tegur dia, Vin. Kamu ini kepala keluarga. Kamu punya hak untuk itu. Iya, Pak. Oke, kalau gitu Gavin mau ketemu Arin dulu ya. Ya, oke. Hola, Dante. Kayaknya lagi sibuk banget ya, nyari saudara tiri lo. Di mana Saka sekarang? Justru tujuan gue nelpon lu ini pengen ngasih tahu di mana keberadaan Saka sekarang.
Anda pasti menginginkan sesuatu kan? Ya jelas dong. Ya udah, Anda mau apa? Gue mau lu tukar posisi sama Saka. Karena menurut gue lebih menguntungkan menyandra lu daripada Saka. Karena kenapa? Lu itu seorang pimpinan, beda sama Saka. Gue mau lu pergi tanpa bawa handphone dan jangan pernah coba-coba untuk ngelapor polisi. Karena gue selalu ngawasin. Jangan cari cara lain untuk kabur. Atau lu nggak akan pernah bisa ngelihat Saka lagi. Saka bener-bener gue habisin, mau lu? Sekarang lu masuk dalam mobil, lu hancurin handphone lu jemput gua ke sini. Let's go, baby. Let's go, baby. Gimana, Vin? Ngobrolin apa tadi sama papa? Ngobrol soal kerjaan. Udah, gitu aja. Iya, gitu aja. Kamu kenapa sih, Vin? Kenapa kamu jadi diemin aku kayak gini? Bisa nggak kita ngobrolnya nanti aja setelah aku kerja? Vin, kalau kamu memang nggak setuju soal aku ngebantuin Dinda cari Masaka, kamu ngomong aja sama aku. Kamu bisa larang aku kok. Nggak perlu harus diemin aku kayak gini caranya.
Emangnya kalau aku larang kamu, kamu bakal nurut? Enggak kan? Aku punya firasat kalau aku larang kamu pun, kamu akan tetap cari Saka. Pasti. Ternyata kamu nggak percaya itu sama aku ya? Aku bisa ngomong kayak gini, karena kamu keras kepala, Rin. Nggak bisa dibilangin. Ya. Maaf ya, aku keras kepala, Vin. Maaf banget, aku selalu salah di mata kamu. Gimana? Lo lihat kan tadi live streaming gue? Iya lihat, masih aja lu kayak gitu. Ya iyalah, Cok, lo gimana sih? Itu berita bagus kali buat kita. Lo lihat juga kan komen-komennya. Gue gak nyangka ya, ternyata masih seramai itu beritanya. Netizen aja tuh sampai kebagi dua. Ada yang nuduh Galvin, ada yang nuduh Dante. Gue seneng banget sih liatnya. Lo kenapa sih, Cok? Kok reaksi lo kayak biasa aja gitu? Lo gak senang sama berita gue tadi? Bukan gak senang, gak bosan gua gitu-gitu mulu. Udah, mau cabut. Astaga naga. Pedro. Loh. Gak bareng Mas Galvinon, tumben. Galvinnya lagi sibuk. Oh, Abian sama Mama udah pulang ya? oh, udah lagi makan kayaknya sama Bias. Non maaf, udah ada berita terbaru soal suhu nggak? Ada-ada aja ya cobaan ini. Suhu belum ketemu, muncul lagi berita hoax. Berita hoax apa? Non belum lihat? Belum. Maaf. Yang pertama adalah inisial G. Yang kedua adalah inisial B. Di video itu katanya dalam kejadiannya suhu, kalau nggak Mas Dante, Mas Galvin loh. Saya harus tetap waspada sampai polisi datang. Let's go, baby. Oke. Saya nggak ada urusan sama kamu. Emang lu siapa? Kalian nggak tahu siapa saya. Emang lu siapa? Presiden emang? Kayak orang penting aja lu sini. Bu? Din? Sal, kok kamu pulang sendiri tanpa Dante? Emangnya kenapa, Bu? Berarti Dante langsung balik kantor ya, habis ngecek alamat tadi? Alamat yang tadi? Alamat apa, Bu? Memangnya kamu nggak tahu ya? Tadi tuh kita pikir kita tuh tahu posisi di mana Saka berada. Oh, alamatnya Saka, Bu? Ya ternyata kita salah. Ternyata itu alamat orang lain. Din, tenang ya. Jangan mikir macem-macem. Saka pasti baik-baik aja. Selko, kamu kayak tenang banget sih. Kamu yakin banget Saka nggak kenapa-napa? Ada aja orang bikinnya ya.
Semoga aja orang yang nonton video ini pada orang-orang pinter semua. Jadi nggak kemakan sama berita-berita hoax seperti itu. Amin, semoga. Ada aja emang. Arif, kamu udah pulang. Papi lihat dari rumah. Tapi Galvinnya mana? Galvinnya masih ngurusin kerjaan di kantor. Oh. Ini Arin kenapa? Kok lemes hari ini sayang? Capek aja. Arin capek. Ya udah, masuk yuk kita. Bukannya yakin banget sih. Lebih tepatnya karena aku tahu banget Saka kayak gimana. Jadi aku rasa dia pasti akan survive buat dirinya. Maksud aku gini juga. Aku minta kamu untuk tenang itu supaya apa yang kamu pikirin itu nggak terjadi di Saka. Ini salah Bu selain ngomong kayak gitu. Lo nggak percaya sama gue nih? Oh, tahu sih gue pikiran lo. Lo pasti mikir kalau gue nyembunyiin Saka kan? Buat apa? Udah, cukup ya. Jangan berantem. Sal, mendingan kamu masuk kamar deh. Kamu bersih-bersih, kamu istirahat. Kamu pasti capek kan habis kerja seharian. Din, yang dikatakan Selin itu benar. Kita harus selalu positive thinking, jangan negative thinking. Biar Saka itu baik-baik aja, ya. Ya Bu, saya masuk kamar ya. Kayaknya nanti setelah Galvin pulang aku harus minta maaf sih sama Galvin. Mas? Ri, Kamu ngapain bengong di depan rumah? Mas, kamu kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Yaudah aku masuk dulu ya. Ya, halo? Apa? Selin! Dinda! Ibu, kenapa? Kenapa Bu? Bu, kenapa Bu? Nanti masuk rumah sakit. Nanti masuk rumah sakit? Jadi gimana? Oh iya, Bos. Bos tenang aja, Bos. Gue udah nyuruh anak buah gue untuk ngabisin Dante.
Jadi bos tinggal tunggu kabar dukanya aja lagi, oke? Tapi kamu melakukannya tidak dengan gegabah kan? Awas ya, jangan sampai meninggalkan bukti. Paham kamu? Bos tenang aja. Gue udah kasih mereka uang kok. Jadi mereka nggak akan buka mulut. Dan gue juga udah sering banget kerja sama mereka. Jadi ya aman lah pastinya. Bagus kalau gitu, bagus. Ya, bos. Iya ya Pak Madi, iya siap. Kalau begitu kita besok aja Pak. Ya, untuk membahas masalah kontrak ini. Iya di kantor boleh Pak, boleh. Aduh maaf Pak ya, ini malam-malam saya ganggu waktunya. Papa teleponan sama siapa? Ini mah Pak Masdi mah, klien Papa. Bicara soal kontrak kerja, kita rencana besok mau ketemu. Bohong. Tadi awal-awal Papa tuh ngomongnya bisik-bisik. Terus pas Mama ada di sini, langsung dikerasin suaranya. Kok bohong sih, Ma? Coba lihat. Gak percaya? Iya, coba lihat. Sini. Sini, takut banget sih. Halo. Malam, Pak. Ini Pak Mardi, Pak Masdi. Pak siapa ya, Pak? Masa? Oh ya, Pak Masdi ya, Pak. Benar, Bu. Oh, ini Bu Niken ya. Aduh, saya senang sekali toh bisa bicara dengan Bu Niken. Bu Niken tahu nggak sih kalau Pak Wijaya itu sering membangga-banggakan Bu Niken loh depan saya. Aduh. Iya udah Pak. Maaf ya mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya juga sudah selesai kok bicara sama Pak Wijayanya. Ya sudah, Bu. Selamat istirahat ya, Bu. Malam, Pak. Ya. Ini, Pak. Ini, Pak. Percaya sekarang? Iya. Oh yeah. Bos. Aduh. Let's go, baby. Kayaknya kamu lagi mikirin sesuatu. Ya biasalah, pasangan suami istri ada cekcok sedikit. Emangnya cekcok kenapa, Mas? Iya, jadi Arin tuh merasa bersalah sama Saka. Karena Saka pernah nolong dia. Jadi dia pengen nyari Saka sampai ketemu. Aku izinin, tapi dengan syarat aku juga nemenin dia. Ya terus masalahnya di mana? Ya aku nggak bisa bohongin perasaan aku, Rin. Aku nggak nyaman dengan semua ini. Makanya aku sempat debat sama Arin dengan nada tinggi dan itu yang bikin kita ribut. Ya sebenarnya aku paham sih sama perasaan kamu, Mas. Dan aku mewajari kalau kamu cemburu. Sebenarnya sih ini masalah kecil loh, Mas. Tapi bakal jadi masalah besar kalau Mas Gavin tuh nggak selesaiin. Jadi menurut aku ya Mas Gavin harus ngomong semuanya ke Arin. Cerita terbuka sama perasaan yang Mas Gavin punya. Dan aku paham banget, pasti Arin mengerti, Mas. Iya, kamu bener. Nanti aku coba ngomongin sama Arin ya. Oke, Ri, aku masuk dulu ya. Aku juga mau masuk. Thanks. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa anak saya bisa seperti ini, Pak? Jadi begini, Bu. Pas saya jaga di depan kantor, saya lihat Pak Dante turun dari mobilnya. Terus dia terima telepon, saya liatin, terus dia ngasih kode sama saya, Bu. Pak Dante naruh HP-nya di atas lantai gitu aja. Terus dia bawa mobilnya langsung pergi, Bu. Saya lihat HP-nya, di situ ada pesan dari Pak Dante. Saya disuruh ngikutin dia dan lapor polisi, Bu. Terus saya ngikutin dia, Bu, sampai di sana Pak Dante dikeroyok sama preman-preman, Bu.
Kok bisa sih anak saya sampai dikeroyok sama preman, Pak? Saya juga nggak tahu, Bu. Tadinya saya mau bantu Pak Dante, Bu. Tapi gak jadi karena premannya banyak. Jadi saya nunggu Pak polisi aja datang, Bu. Tapi Bu, saya di sana lihat buronan yang namanya Dion. Dia ngawasin sambil senyum-senyum gitu, Bu. Terus kenapa kamu baru lapor sekarang? Maaf Bu, saya panik. Saya enggak kepikiran ke situ. Kamu lihat Dante dikeroyok, kamu diem aja, nggak ngapa-ngapain? Hah? Gak ada gunanya kamu ya? Kok nggak mikir ya, Pak? Udah, Seth, udah. Sekarang yang penting, kita doain aja semoga Dante bisa cepat pulih dan baik-baik aja. Terima kasih informasinya, Pak. Bapak boleh pergi. Baik, Bu. Mari. Hei sayang, Hei, kamu ngapain di sini? Belum tidur? kamu ngapain? Malam-malam di depan berduaan sama Bari sambil pegangan tangan, Bang? Enggak sayang. Kamu salah paham. Aku sama Riri cuma ngobrol di luar. Ini pasti kamu salah lihat. Salah lihat gimana maksud kamu? Jelas-jelas aku lihat kok tadi pakai mata kepala aku sendiri. Rit, kamu jangan mempergunakan ini untuk menyerang aku balik dong. Aku kan cuma nanya baik-baik sama kamu. Kamu ngapain di depan berduaan sama Mbak Riri sambil pegangan tangan? Kamu kan tinggal jawab dengan baik aja pertanyaan aku. Simple kan? Ya kamu sengaja kan ngungkit masalah ini biar aku nggak ngebahas soal kamu yang nyari-nyari Saka kemana-mana, ya kan? Udahlah, kamu yang memperbesar masalah ini kan? Lihat sekarang. Maksud kamu gimana sih, Vin? Kenapa kamu jadi nuduh aku yang enggak kayak gini? Kamu yang nuduh aku macem-macem sama Riri tadi kan? Iya kan? Udahlah, aku malas ngomong sama kamu. Aku capek banget, tau nggak? Vin, sebentar. Kamu mau kemana, Vin? Bisa nggak? Kalau lagi ada masalah itu kita bicarain dulu baik-baik, Vin. Jangan main asal kabur gitu aja. Kenapa sih laki-laki selalu kayak gitu? Udahlah, Rin. Apapun yang aku omongin sekarang, kamu nggak akan percaya sama aku. Ya, tapi kan bisa diomongin dulu, Vin. Vin! Kamu kenapa, Nak? Itu Galvin mau kemana lagi? Sel? Halo, Sak. Dante masuk rumah sakit. Dia dipukulin sama preman dan keadaannya cukup parah. Dia butuh transfusi darah sekarang. Kok bisa sampai kayak gitu, Sel? Dion. Gue yakin ini pasti ulah Dion. Dan ternyata dia nggak cuma ngincer lo, tapi dia juga ngincer Dante. Gue takut Dante kenapa-kenapa, Saka. Ya kamu tenang, ya. Kamu tenang dulu. Aku yakin Dante nggak akan kenapa-napa. Oke? Dante kuat kok. Dan mudah-mudahan dia bisa ngelewatin masa kritisnya. Ya, Sel, kamu tenang dulu ya. Ya, semoga. Saka, gue harap dengan kejadian ini lo nggak gegabah untuk pulang ya. Gue nggak mau Dion nyakitin lo juga sama kayak Dante kayak sekarang. Please.
Gue gak mau orang yang gue sayang terluka. Ya aku nggak akan kemana-mana kok. Oke. Thanks ya, udah dengerin keluh kesah gue. Please kabarin gue kalau ada apa-apa ya. Iya, Sel, kabarin ya. Kelewatan si Dion. Nggak bisa didiamin. Nggak bisa. Oke, kalau memang sekarang Arin masih belum bisa cerita sama papi, nggak apa-apa, nggak usah cerita. Maaf, Pi. Nggak usah minta maaf sama papi. Yang penting sekarang Arin tenangkan diri Arin dulu, bikin hati Arin tenang, kepala Arin dingin. Nanti kalau suasananya sudah lebih enak, Arin boleh ceritakan sama papi. Papi siap mendengarkan apapun yang mau Arin ceritakan. Mungkin ada solusinya. Papi bisa menengahi permasalahan antara Arin dengan Galvin. Arin, istirahat ya, Pi. Iya, sayang. Bu, gimana keadaan Dante, Bu? Dante keadaannya udah stabil, Sal. Nanti kalau dia udah siuman, dokter akan memeriksanya lagi. Saat ini Dante mengalami gegar otak ringan karena benturan keras di kepalanya. Vin, Tumben kamu kesini nggak ngabarin dulu. kamu kenapa, Vin? Berantem sama Ariana ya? Hah? Ada apa nih? Kenapa berantem? Ma, Pa, Gavin mau istirahat dulu ya. Yaudah kamu langsung ke kamar aja. Tidur yang nyenyak ya. Ya, palingan mereka berantem karena Ariana terlalu berlebihan mencari Saka, Ma. Ya masalah rumah tangga mereka nggak jauh-jauh dari masalah itu lah. Iya kan? Sak, ini gue bawain makanan buat lo, Sak. Ya orang kemana ya? Sak? Saka? Saka? Sak? Mana lagi deh? Selen gak diangkat lagi di telepon. Sak! Saka! Mana lagi Saka nih? Hai, Rin. Halo, Bang. Aku berantem semalam sama Galvin. Kenapa? Aku ngelihat Mbak Riri sama Galvin lagi ngobrol berdua di depan rumah.
Tapi kenapa harus ada pegang-pegang tangannya ya, Mbak? Rin, sebentar deh. Maksud kamu ngomong kayak gitu, kamu bertengkar sama Mas Gavin gara-gara aku? Aku bingung aja sih, Mbak. Kenapa Mbak Riri sama Galvin harus sedekat itu? Bukannya kita udah pernah punya masalah soal ini. Dan aku juga udah berusaha untuk positive thinking kok soal kalian selama ini. Tapi nggak segitunya lah, sampai pegang-pegangan tangan di depan rumah aku lagi. Oke, aku minta maaf sebelumnya. Tapi sebenarnya ini kamu salah paham aja, Rin. Apa yang kamu lihat itu nggak sesuai apa yang kamu pikirin kok. Memang aku yang narik tangan Mas Gavin dan nahan Mas Gavin buat cerita sama aku. Harusnya kamu marahnya sama aku sih. Oh iya, Bos. Gue pengen nemuin lu ini, pengen nunjukin ini ke lu, Bos. Kalau ini gua kirim lewat chat, itu berbahaya banget, Bos. Oke. Tapi kita tetap harus hati-hati. Aku udah cek tempat ini aman. Bos tenang aja, Bos. Serahin sama gua beresin semuanya. Oke? Good job. Oh iya, Bos. Maaf nih Mbak Riri, mau sampai kapan ikut campur tentang kehidupannya Galvin? Bukannya sekarang Mbak Riri udah punya kehidupan sendiri yang harus Mbak Riri pikirin? Kenapa harus ikut campur urusannya Galvin terus? Kayaknya udah nggak ada hak lagi deh Mbak. Kalian kan udah pisah, dan Galvinnya udah punya istri Mbak. Istrinya ada di depan Mbak Riri. Iya memang kamu istrinya Mas Galvin, aku tahu kok. Cuman menurut perspektif aku, sekali lagi aku minta maaf sekali sama kamu harus ngomong kayak gini. Suami mana sih Rin yang akan merasa nyaman cerita sama istrinya kalau istrinya masih peduli bahkan perhatian sama mantan suaminya? Maksudnya gimana Mbak? Mbak mau bilang kalau suami aku lebih nyaman sama Mbak Riri dibanding sama aku? Enggak. Please, jangan salah paham lagi deh. Bukan itu maksud aku. Maksud aku adalah kalau kamu nggak bisa bikin Mas Gavin nyaman, kamu terlalu peduli dengan orang lain, bahkan mantan suami kamu, gimana caranya Mas Gavin bisa terbuka sama kamu? Aku nggak melebihin maksud aku. Pure aku mau bantu Mas Gavin aja. Masih nggak ngerti sih maksudnya sebenarnya. Cuman ya poinnya adalah udah sama-sama punya kehidupan masing-masing aja sih Mbak. Soal aku sama Mas Saka, aku cemas sama Mas Saka karena aku udah jelasin berkali-kali sama Galvin soal ini. Dan aku terbuka banget soal kecemasan aku soal Mas Saka. Aku udah bilang aku merasa bersalah karena aku nggak ngecek keadaan mobilnya Mas Saka pada malam itu. Emang Mbak Riri nggak pernah punya perasaan bersalah seperti itu, Mbak? Aku selalu menyesali kenapa dulu memberikan hak asuh Abian sama Mas Galvin. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Aku nggak pernah merasakan. Lagian menurut aku alasan kamu itu cuman rasa denial kamu aja sih. Mungkin kamu masih terlalu perhatian sama Saka. Mama Rin! Hai, anak mama. Abiannya udah siap non, jadi diantar ke sekolah kan? Jadi dong. Mama? Mama Arin lagi berantem sama Mommy ya?
Kenapa nggak transfer aja sih, Bos? Cara ini lebih aman. Kalau nanti kita terjadi apa-apa, nggak akan terlacak. Gracias, Bos. So, apalagi yang gue perlu kerjain untuk bos gue yang tercinta ini? Sebentar, ini cukup. Kamu udah santai aja dulu, ya. Jangan macam-macam. Jangan bikin keributan, oke? Oh iya, Bos. Siap. Gue nggak bisa terus nunggu. Kalau Dion udah mulai nyentuh Dante, nanti siapa lagi yang bakal jadi korban berikutnya? Gue nggak bisa biarin ini terjadi. Gue harus menghentikan ini semua. Kamu bisa nggak sih ganti ucapan kamu tuh? Kalau jawab jangan seperti itu. Aneh banget sih. Why? Why, Bos? Panggilan ini gue bikin spesial untuk Bos. Apa perlu gue ganti panggilannya? Nggak usah. Nanti diganti pada lebih aneh lagi. Udah nggak perlu. Saya cabut sekarang. Ingat pesan saya tadi. Oh iya, Bos. Siap. Bye-bye, Bos. Oh ya, lo yang udah berusaha untuk membakar Saka, tapi ternyata jasad Saka hilang gitu aja. Maksud lo gimana? Hilang gimana? Hah? Udah kesebar beritanya. Berita menyebarkan kalau jasad Saka itu nggak ditemukan. Sayang, saya mau sampai kapan kayak gini? Aku yakin keadaan kamu kayak gini nggak tiba-tiba kamu dipukulin sama preman. Ini pasti ulah Dion kan? Semua salah aku, sayang. Aku yang udah bikin kamu ada di posisi kayak gini. Aku minta maaf ya. Enggak kok, kita lagi ngobrol aja, ya Mbak ya? Enggak kok, Momi sama Mama Ari tuh cuma ngobrol, gak marah-marahan. Iya. Abian, itu tasnya kok penuh banget, gak berat? Mau dibawain? Gak usah. Gak usah. Terus? Hari ini ada acara menggambar, jadi nanti Mama Arin bantuin Abian. Kenapa Ariana nggak kasih tahu kalau Abian ada acara di sekolahnya sama orang tua? Apa dia emang sengaja ya nggak ngomong biar dia aja yang datang? Mami Riri boleh ikut nggak? Ikut ya? Nggak usah Mbak. Nggak apa-apa, ada aku kok.
Nggak apa-apa kan mau mirip Rika? Nanti lebih seru deh. Lah, bakal ada masalah baru ini. Halo Coki. Gimana? Gimana maksud lo Saka hilang? Oke, gini aja, kabarin gue ya. Kita sama-sama cari, kabarin gue kalau Saka udah ketemu. Ya? Kenapa kaget gitu? Tadi aku dengar kamu teleponan sama orang dan gak bahas soal Saka. Siapa orang itu? Duit gue udah banyak. Kayaknya gue harus ganti baju deh. Baju gue ini lagi. Nggak bau lagi. Tapi nggak jadi masalah sih, badan gue bau. Tapi muka gue kan ganteng. Jadi nggak masalah. Siapa itu yang ngikutin gua? Wah, gua harus waspada nih. Jangan-jangan polisi. Gua harus mastiin sendiri nih. Siapa yang ngikutin gua ini? Apa gue hajar aja kali ya? Tapi bos bilang gak boleh mancing perhatian dulu untuk sementara waktu. Aduh. Atau jangan-jangan bener dugaan aku kemarin ya? Kamu tuh sebenarnya tahu Saka ada di mana. Makanya kamu yakin banget Saka selamat. Coba lo pikir deh. Dengan kondisi suami gue kayak gini, masih sempat gitu gue buat mikirin suami lo. Kenapa ya lo tuh overthinking banget lo sama gue? Din, tahu nggak siapa yang nelfon tadi? Yang telepon itu anak buahnya Dante, yang lagi nyari Saka. Dia kasih info ke gue kalau Saka belum ditemukan. Sorry Sal, aku udah curiga lagi sama kamu. Din, harusnya di kondisi yang kayak gini kita itu saling menguatkan. Dan gue bukan kayak lo yang memanfaatkan keadaan. Ya makanya aku datang ke sini untuk bantuin jagain Dante. Oke, gue tinggal dulu. Kabarin gue kalau ada apa-apa. Ingat itu suami gue. Iya sayang, iya. Ditemenin sama dua mamanya ya? Iya. Dias, nanti jangan lupa beliin snacksnya Abian ya. Biskuit yang kemarin sama jelly itu suka kan? Enak ya? Iya, suka banget. Oke. Iya, udah Bibi catat non. Oh ya udah. Nanti kita beliin lagi, oke? Nanti. Kok Ariana udah tahu banyak sih soal Abian?
mulai sekarang aku harus sering-sering hadir di sisi Abian. Kita berangkat yuk. Ayo Mbak. Hati-hati ya, Non. Ya, bye Bi. Bye. Let's go. Duh, mudah-mudahan Non Arin sama Non Riri nggak berantem demi Abian. Aku harus ketemu Riri untuk membicarakan soal kesalahpahamannya dengan Arin semalam. Galvin. Ben, gue nggak tahu kalau lo di sini. Lo yang buka resto ini? Oh, kalau gitu gue pergi aja ya. Tunggu, Ben. Lo datang ke sini cari Riri. Sayang, aku minta maaf ya sayangnya. Aku nggak tahu kenapa aku bisa tiba-tiba jemput nama Rama gitu aja. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa mimpiin dia. Jelas lah. Kan kamu masih mikirin Rama. Sayang, itu cuman mimpi. Dan di mimpi itu juga aku ngehindar loh dari Rama. Udah deh, ini cuman gara-gara mimpi doang kita jadi marahan lagi loh. Selama masih ada Rama di kehidupan kita pasti bakal berantem terus, Yun. Ya terus mau sampai kapan kamu nggak percaya sama istri kamu sendiri? Ini sekarang kenapa kamu jadi insecure kayak gini ya? Iya, gue mau ketemu Riri, mau ngomongin soal obrolan gue sama dia semalam. Arin ngeliat itu semua dan dia salah paham. Gue cuma mau ngasih tahu Riri aja sih soal itu. Kenapa lo harus cari Riri tentang masalah ini sih? Bukannya yang istri lo itu Ariana ya? Jadi sebaiknya ya, lo selesaikan masalah lo dengan istri lo. Riri itu cuma orang luar, Ben. Apa yang dibilang sama Ben ada benarnya juga sih. Tapi lo sadar kan kalau ucapan gue ini benar? Sebenarnya gue mau ngomong ini udah lama sih, cuman gue tahan-tahan. Tapi akhirnya gue harus ungkapkan ini ke lo. Vin, sebaiknya lo jangan membuka peluang terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga lo. Lo ngerti kan maksud gue? Bukan cuma kamu yang sering mimpin Rama. Aku juga sering mimpin kamu sama Rama yang selingkuh di belakang aku. Kamu ngerti gak sih perasaanku gimana? Ya udah kan ini cuma mimpi sayang. Gak nyata juga kok. Udah deh ya. Nih bahas masalah ini tuh gak bakal kelar-kelar tau gak? Kita muter-muter terus aja di sini. Aku mau berangkat kerja, udah telat. Ya udah aku anterin. Gak usah. Buat apa dianterin sama suami yang gak percaya sama istrinya? Yun. Baru aja mau baikan. Kenapa jadi berantem lagi sih? Begini lo, Vin. Dengan lo mencari Riri di luar dari urusan Abian, itu akan membuat masalah lo dengan istri lo itu menjadi berat larut, Vin. Jadi lebih baik lo selesaikan masalah lo dengan Ariana secepatnya, ya. Untuk bicara sama Riri tentang kekhawatiran lo, itu menjadi urusan gue. Jadi gue minta tolong sama lo, jangan cari Riri di luar dari urusan Abian. Gue ngerti kok, lo masih harus berhubungan sama Riri dengan adanya Abian. Tapi di luar dari itu, lo gak ada urgensi apa-apa lagi kan? Sorry. Yang lo bilang barusan tuh benar. Harusnya gue ngobrol dulu, selesaiin baik-baik sama Arin. Ya. Kayaknya Ben benar-benar sangat mencintai Riri. Dan gue bersyukur banget untuk itu. Riri sudah menemukan seseorang yang tepat untuk dia. Oke, Ben, sekali lagi gue minta maaf ya sama lo. Gue harus cabut dulu. Sorry ya. It's okay. Thanks buat semuanya. Bye. Bye.
Gimana sih itu orang? Kok bisa-bisanya gue kehilangan jejak si Dion? Sekarang gue jadi harus mulai dari nol lagi buat nyari keberadaan Dion. Astaga, Tommy. Itu kan cuma masalah mimpi. Lu kenapa sih kekanak-kanakan? Halo, Bon. Di mana lu? Sibuk gak hari ini? Oh, sibuk banget ya? Ya udah deh. Enggak. Ya udah, semoga lu beruntung hari ini ya. Oke, Bon. Kenapa sih gue pakai harus mimpiin Rama? Padahal kan hubungan gue sama Tommy udah membaik. Kesal banget gue. Udah banget, Yuna bodoh baik. Abian senang banget bisa main sama Momi sama Mama Arin. Momi, tadi Bu Guru bilang hari ini kita punya pelajaran menggambar dan mewarnai. Oh ya? Nanti Momi sama Mama Arin bantu Abian ya. Iya ya. Nanti Momi yang gambar. Yaudah nanti Momi yang warna. Momi, nanti Momi yang gambar, lalu Mama Arin yang warnain. Oke. Gue telepon Ariana aja deh. Siap, Bos. Gue nanti gambar yang bagus. Biar nanti warnanya juga bagus. Ya, halo Besti. Rin, gue mau curhat sama lo. Gue pusing banget nih sekarang. Iya nggak apa-apa, nanti kita ketemu di kantor Ariana Glow ya. Sekarang gue lagi sama Abian. Yaudah, nanti ketemu di Ariana Glow ya. Oke, Besti. Bye. Wijaya. Hai, Anjani. Maksud kamu apa? Kok tiba-tiba tampar saya? Ada apa ini? Kamu nggak perlu berpura-pura di depan saya. Saya tahu semua yang udah kamu lakukan. Kenapa kamu mencelakai anak saya Dante? Aduh, kok bisa ya? Anjani tahu soal itu. Ada apa Dante? Apa ada masalah? Saya sempat ngeliat Pak Wijaya, Bu. Dia bertemu dengan seseorang. Dan seseorang itu sangat mencurigakan. Saya yakin Pak Wijaya itu bertemu sama dia. Saya curiga aja, Bu. Kalau Pak Wijaya adalah dalang di balik perbuatan Dion terhadap Saka. Apa kamu yakin semua ini perbuatan Wijaya? Karena bagaimanapun Wijaya itu kan... Saya tahu, Bu. Tapi saya yakin dengan hal ini. Saya sedang selidiki. Nanti untuk perkembangannya, saya akan update ke Ibu. Oke, tapi kamu harus janji ya sama Ibu. Kamu harus hati-hati, karena mereka itu sangat berbahaya. Iya, Bu. Kamu takut kan? Kalau semua rahasia kamu dibongkar sama Dante. Karena itu kamu tega mencelakai dia. Iya kan?
cukup satu kali aja. Saya menampar kamu. Saya tidak akan pernah membiarkan tangan saya kotor karena orang seperti kamu. Anjani, tenang dulu ya. Kamu dengar dulu penjelasan saya. Saya nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin, Anjani. Kamu percaya atau tidak? Saya masih sayang sama kamu, Anjani. Dan saya nggak mungkin melukai orang-orang yang kamu sayang. Nggak mungkin. Cukup, Wijaya. Nggak perlu omong kosong lagi. Ya ampun, Saka kamu di mana sih? Kenapa menghilang kayak gini? Coki juga nggak ngabarin gue sama sekali. Padahal berkali-kali gue udah ingetin ke Saka, jangan sampai gegabah. Gue nggak mau sampai dia ngalamin hal yang sama kayak Dante. Tapi sekarang lo malah menghilang kayak gini. Saka, nggak nyambung lagi. Lagian lo juga sih, Sel. Harusnya lo nggak perlu ngomong kayak gitu sama Saka semalam. Nekat kan dia jadinya. Apa gue telepon Dion ya? Sel, tenang. Gara-gara gue udah janji sama bos, gue nggak bisa tuh ngabisin orang yang ngejar gue tadi. Siapa ya orang yang ngejar gue itu? Jangan-jangan orang suruhnya Dante lagi. Udah babak belur, masih ya nyuruh orang tuh ngejar gue. Dante. Oh iya, baby Selin. Hola, baby. Di mana lo? Temui gue sekarang. Gue share lokasinya. Oke. Selin kalau lagi marah menggoda juga. Kenapa? Maaf, Bu. Sebenarnya hari ini cukup satu orang saja yang perlu menemani Abian. Kalau gitu saya aja, Miss. Nggak apa-apa kan? Saya ibunya Abian kok. Tapi Miss, saya kan juga mamanya Abian. Miss, boleh ya hari ini Abian ditemani sama dua Mumi? Oke, nggak apa-apa Abian. Yeay, makasih ya, Miss. Ben, lu kok di sini, Ben? Iya, tadi niatnya gue mau bantuin Riri buka resto gitu. Tapi ternyata Riri dadakan ngabarin gue, dia mau minta izin setengah hari, ada acara di sekolahnya Abian soalnya. Oh gitu, Ben. Gue sorry banget ya. Gue datangnya telat, jadinya lu kerja sendiri. Yaelah, santai aja lagi, Tom. Belum ada yang datang juga kok. Terus ini agenda siapa, Ben? Duduk. Din, Bu, gimana keadaan Dante sekarang? Kata dokter kondisinya Dante udah stabil kok, Bu. Jadi bisa ciuman kapan aja. Makanya kita disuruh standby di sini. Kalau gitu untuk sementara biar Ibu aja yang jagain Dante di sini ya. Kamu udah sarapan belum? Belum sih, Bu. Selin udah kamu suruh pulang kan? Udah, Bu.
Yaudah kamu sarapan dulu ya. Yaudah kalau gitu Dinda cari makan dulu ya Bu. Ya, kamu jangan cari makan di kantin rumah sakit ya. Karena tadi kebetulan di lewat situ rame banget. Mending di minimarket depan rumah sakit aja. Oke. Nanti Dinda kabarin ya Bu ya. Iya. Dulu ya Bu. Hola, baby. Kenapa lo? Pagi-pagi udah ngajak ketemuan. Kangen sama gue ya? Hah? Iya. Lo yang udah mukulin Dante kan? Lo yang bikin Dante sekarang masuk rumah sakit, lo kan Dion? Apalagi sih, ha? Gak usah pura-pura gak tahu lo. Gue tahu itu pasti lo kan dalangnya. Gue udah bilang sama lo Dion, jangan pernah sentuh Dante. Apalagi sih, ha? Apa? Oh my god, baby. Relax. Relax. Ya lu tenangin dulu. Lu nggak bisa nuduh gue yang ngelakuin itu semua, Sel. Laki lu dikeroyok sama preman kan? Hah? Iya kan? Oh, jadi ini punya Galvin. Dia tadi kesini, Ben? Iya, dia tadi sempat datang ke sini sebentar. Ya udah deh, ini ntar gue balikin ke Mbak Riri, biar dibalikinnya sama Galvin. Nggak usah. Biar gue aja yang balikin. Preman? Iya. Gak mungkin ada preman yang langsung main gebukin Dante gitu aja. Kalau dia nggak punya alasan, kalaupun ada alasan itu pasti jadi perintah. Gue bener-bener nggak tahu kalau misalnya Dante sampai dikeroyok, tau nggak lu? Sumpah, gue bener-bener nggak tahu, Sel. Ya, mungkin aja laki lu itu punya musuh lain kan? Kita kan nggak tahu. Dante nggak punya musuh dia. Oh ya? Saka. Kalau sampai terbukti lo dalamnya, gue gak akan tinggal diem ya, Dion. Gue akan pastikan lo masuk ke penjara. Paham? Oh iya, baby. Yang. Wah, ini masih misterius banget sih. Tapi aku yakin kalau Dante sama Galvin tuh sama-sama punya potensi kuat jadi pelaku hilangnya Saka. Ya bener juga sih. Kayaknya mereka sama-sama punya alasan yang kuat deh untuk menghilangkan Saka. Ayo kita nyebrang yuk. Aduh, pasti semuanya ini ulahnya Dita, tau nggak? Gue harus chat Saka soal ini. Bener ini rumah sakit yang Selin bilang. Selin sama Coki nelponin gue lagi. Dion cepet atau lambat pasti bakal kesini lagi buat ngecek kondisi Dante, tapi gue harus tunggu di mana? Dinda. Oke anak-anak, hari ini kita akan mewarnai yang sudah ada gambarnya ya. Iya, Miss.
mau dikasih warna apa. Ini kan trinya nih, ini pohonnya nih, warna green. Kan ini mau warnai, berarti nanti ini tugasnya Mama Arin. Ya kan Mama Arin? Iya sayang. Mana sini, Mama Arin warnain ya. Ini warna apa? Green, hijau. Hijau. Kalau bajunya mau warna apa? Baju kayaknya warna oranye aja. Terus celananya warna apa? Celananya warna putih. Gini berarti kita lagi mewarnai kamu ya? Kita warnain ya. Kok bisa ya mereka datang barengan? Iya, antara kompak atau gak mau kalah. Kan beda tipis. Bener. Gak sopan. Udah mbak. Ren, mereka gak sopan banget ngomongnya. Sabar dulu. Ini masih wilayah sekolahnya Abian. Jangan sampai kita mempermalukan Abian di sekolahnya. Mereka gak harus sama. Hai sayang. Gimana tadi sekolahnya Abian? Seru banget. Masa? Iya. Abian. Hey, udah pulang ya? Jagoan Dedi. Seru nggak sekolahnya? Seru banget. Ari. Sayang, kita pulang sekarang? Ya. Mbak, aku duluan ya. Iya. Bayarin. Rik, duluan ya. Bye Abian. Kasian banget ya dia. Lihat mantan suami dan istri barunya bermesraan. Ngenes banget ya. Sakit sih, tapi nggak berdarah. Nggak diangkat lagi. Pasti Dita sengaja nih sembunyiin dari gue semua. Big Boss. Hola, Bos. Yang Anjani sekarang sudah mulai mencurigai saya. Dan sekarang Dante masih dalam keadaan koma di rumah sakit. Dan saya yakin kalau si Dante nanti sudah sadar, dia pasti akan ngomong macam-macam ke semua orang. Jadi kamu tahu kan, apa yang seharusnya kamu lakukan sama si Dante itu? Kamu tahu kan? Siap, Bosku. Gue tahu apa yang gue lakuin. Ya. Satu lagi. Saya sudah melihat streamingnya si Dita. Apa kamu sudah benar-benar kasih pelajaran perempuan itu? Hah? Sudah, Bos. Bagus. Bila perlu, kasih perempuan itu pelajaran yang lebih. Sampai dia berhenti buat streaming yang bisa menggiring opini publik. Ngerti kamu? Oke, siap dilaksanakan, Bosku. Oke, sekarang saya tutup teleponnya. Ingat ya, sekarang kamu lakukan apa yang seharusnya kamu laksanakan. Paham kan? Siap, Bos. Ya. Dita. Cari mati lo. Mama, Ya sayang. kapan-kapan kalau Mama Arin ketemu sama Momi, kita bisa main sama Mama Arin lagi ya? Sama Momi
juga. Soalnya seru banget tadi kita bisa main berdua. Oke. Nanti kita main lagi ya. Iya, Ma. Rin, aku Abian, sayang. Abian pulangnya sama Dedi aja ya. Soalnya Mama Arin harus ada perlu dulu. Oke, Ma. aku antar ya. Nggak perlu. Kasihan Abian bolak-balik muter-muter. Aku naik taksi. Hai Abian, sayang. Muah, muah, muah. Bye-bye. Nah, Rin. Kita perlu bicara, please. Please kita harus bicara, Vin, boleh? Vin, Boleh. Vin. Abian, sayang. Pulangnya sama Dedi ya. Aku harus tetap makan. Percuma aku program hamil. Kalau kamunya aja nggak bisa berubah. Ya kayak gini nih, Din. Aku nggak suka kamu kayak gini. Kamu tuh terlalu overthinking, Din. Iya, aku ketemu sama Ariana, tapi nggak seperti yang kamu pikirin. Aku ketemu nggak sengaja dan nggak nyampe 1 menit kok. Abis itu Ariana pergi. Kamu mau jadi istri aku? Maaf ya, Din. Aku udah buat kamu kayak begini.